Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Nugra Rizky akan mempresentasikan tugas 1 pra UTS semester 4 mata kuliah pengembangan sistem informasi. Judul jurnalnya Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan Obat pada Apotik dengan Metode System Development Life Cycle oleh Laila Kurniawati dan Ervina Pristanti. Pertama, pendahuluan mengatasi tujuan dari penelitian pada jurnal ini adalah mengatasi permasalahan apotik An-Najah mengenai transaksi jual beli yang masih menggunakan cara manual. Jadi di apotik itu masih menggunakan kertas dan pena. Jadi untuk pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual, masih ditulis sendiri. Nah, untuk metode penelitiannya, teknik pengumpulan datanya melalui uji literatur, observasi, dan wawancara. Ini biasanya sudah umum digunakan. Lalu pengembangan sistem yang digunakan yaitu sistem development life cycle itu sendiri dengan tahapan investigasi sistem, analisis sistem, desain sistem, dan implementation sistem. Untuk kembali ke teknik pengumpulan data ini, uji literatur itu dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan teori yang terkait dengan metode-metode yang digunakan pada penelitian, baik melalui buku, jurnal, maupun situs resmi. Untuk yang observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan tujuan memperoleh data dan informasi. Lalu teknik wawancara, dengan cara berkomunikasi langsung secara dua arah. Bisik sekali. Ini untuk bagian pembelian. Jadi kalau tadi dia masih mencatat pakai kertas, di sini sudah tersistem. Jadi ketika mencatat data stok obat yang habis, data masuk ke stok obat yang akan dibeli ya pada field pemilik apotik, lalu ke persetujuan pembelian obat, permintaan pembelian obat pada field supplier, dan seterusnya. Lalu ini activity proses penjualan. Jadi pada konsumen memilih obat yang akan dibeli, lalu pada bagian penjualan menerima obat yang dari konsumen apa yang dibeli begitu. Lalu sistem mencek stok ada atau tidak. Kalau ada, lanjut ke bawah ke bagian penjualan membuat nota pembayaran. Kalau tidak ada, maka dia ke info obat tidak ada, langsung keluar, exit. Kalau ada ya ini alurnya. Lalu analisis kebutuhan sistemnya. Bagian pembelian dan penjualan mendapat akses. Maksudnya bagian pembelian, misal bagian pembelian dan penjualan selaku pengguna dari sistem informasi ini dapat login ke sistem sesuai dengan hak akses masing-masing. Lalu bagian penjualan dan pembelian dapat mengambil data transaksi dan stok. Maksudnya bagian penjualan dapat mengambil data
bagian penjualan dan pembelian kan dapat mengambil data transaksi stok. Mereka dapat mengakses database, data obat dan sebagainya, dan mengolah data transaksi penjualan dan dapat mencetak laporan penjualan. Itu untuk bagian penjualan. Bagian pembelian juga dapat mengolah data obat, mengolah data supplier, mengolah data pembelian, dan mencetak laporan pembelian. Lalu ada nih perancangan sistem untuk perancangan softwarenya. Ini use case login. Jadi di bagian pembelian, bagian penjualan, seperti yang dikatakan tadi kan, bagian pembelian dan penjualan melepas akses. Jadi akses pembelian dan bagian penjualan itu berbeda. Contoh di sini bagian penjualan dapat mencetak laporan pembelian. Kalau bagian pembelian kan tidak, tapi mencetak laporan bisa juga. Di sini harusnya ini cetak laporan penjualan bukan pembelian. Nah, maka kan dia login juga punya akses, pembelian juga punya akses login, dan dapat membuka data-data pada database untuk bagian-bagiannya sendiri. Lalu ini ada activity loginnya. Untuk user memasukkan kode kunci, lalu masuk ke sistem. Ini alurnya, jika valid cetak akses, cek hak akses dan sebagainya hingga sukses. Kalau tidak, maka tampilan pesan error. Dan harusnya ada lagi ya, ini kalau setelah cek hak akses, jika gagal error, dia bukan exit tapi ada lagi, mengulang kembali untuk masukkan kode dan kunci, kembali lagi ke sini seperti itu terus, bukan exit. Lalu perancangan sistem, ini untuk perancangan software. Ini activity untuk transaksi pembelian. Jadi pilih menu di bagian pembelian. Pada sistem menampilkan form transaksi pembelian, nomor pembelian, input data pembeliannya disimpan, ditutup, dan juga pada sistem simpan data gitu. Terus ini untuk bagian penjualan, kurang lebih sama saja. Lalu untuk perancangan database, perancangan databasenya dengan ERD, Entity Relationship Diagram. Ini terdiri dari 7 tabel. 3 tabel utama yaitu tabel obat, tabel supplier, dan tabel pengguna untuk user. Lalu ada tabel 4 tabel transaksi. Lalu ada di sini tabel penjualan, tabel pembelian, tabel detail penjualan, dan tabel detail pembelian. Untuk gambar ERD-nya seperti ini. Jadi ada tabel di sini kan ada tabel buat. Nah, jadi ERD itu tiap entitas itu saling terhubung. Jadi misal di bagian pembelian kan tabel pembelian dari pemasok juga bisa memakai untuk tabel pembelian, kurang lebihnya seperti itu. Lalu ada ini perancangan data spesifikasi pembelian. Untuk baris 1 ini ada nama apanya,
Jadi di bagian sini ada field pembelian, itu tipenya teks, mungkin char atau varchar sama saja. Panjang karakternya ada 10, dia jadi ke primary key. Ada tanggal pembelian, ada jumlah pembelian dan sebagainya. Untuk penjualan juga sama, kurang lebih seperti itu. Cuma saya kurang tahu ini kalau untuk akronim, soalnya di MySQL tidak pernah menemukan ini akronim. Lalu untuk implementasi sistem, ini hasil akhir, tampilannya, user interface-nya, ini untuk bagian login. Lalu ini menu utama, ini seperti ini ya, semester 3 saya pernah bikin juga yang begini. Jadi fungsinya untuk menu utama ini sebagai program utama, pembelian dan penjualan yang memulai dan mengakhiri program, dan berfungsi juga sebagai pusat pengendali program untuk menjalankan menutup form lainnya yang berupa sub-sub form di dalamnya. Lalu ada form pembelian. Nah, ini fungsi programnya untuk mengelola transaksi pembelian. Bagian penjualan juga sama, mengelola transaksi penjualan. Ini kan ada field-nya. Nah, membuat satuan harga, jumlah, total. Nah, jadi ini ada perbandingan dengan form punya jurnal punya teman. Ini judulnya model rapid aplikasi development RAD dalam pengembangan sistem informasi jadwalan belajar oleh Gijon Rapita Sagala. Memiliki 4 fase juga, fase analisis sistem, fase analisis persyaratan. Ini kemungkinan sama dengan analisis sistem. Fase analisis modeling, lalu ada fase design modeling, lalu ada fase konstruksi. Seharusnya di tahapan metodologi untuk SDLC ini seharusnya ada maintenance yang kelima. System Development Life Cycle ini pasti mempunyai maintenance. Nah, perbedaannya kedua teknik metodologi ini, yang untuk SDLC itu aplikasi yang paling utama itu adalah ini, aplikasinya untuk skala besar, sedangkan RAD ini penggunaan aplikasi secara kecil, dan juga siklus pembangunannya pendek. Artinya RAD ini lebih cepat dalam membangun aplikasi, dia lebih cepat dibandingkan SDLC. Namun untuk penggunaan, jika kita membuat aplikasi yang besar seperti data transaksi ini, itu lebih baik menggunakan SDLC karena dia datanya lebih terkonsep dibandingkan RAD. Ya, ibaratnya tuh bisa disebut RAD ini sistem kebut, jadi yang penting jalan aja dulu gitu. Jadi untuk jurnal ini, untuk jurnal yang saya itu kurangnya tidak ada maintenance, harusnya ada. Kalau yang untuk metode jurnal teman itu saya baca dia penjabarannya kurang, dan itu hanya tulisan, tidak ada penggambaran seperti diagram. Nah, lalu untuk masalah yang lebih mementingkan struktur, artinya mudah, bukan mudah, untuk membangun sistem skala besar lah, itu kan tidak boleh
acak-acakan ya, jadi itu lebih baik menggunakan SDLC. Tapi kalau untuk membangun sistem yang kecil dan cepat yang ingin digunakannya tidak banyak lah, contohnya kan ini untuk informasi sensorik penjadwalan belajar, jadi gunakan RAD juga tidak masalah. Baik, sekian, terima kasih.